aja lu. Sudah 34 orang positif corona, RI tanggap darurat. Oke, nah, terakhir yang saya tahu malah 29, sekarang 34 terakhir. Tambah lagi. Oke, nah ini, dok ini mungkin untuk manis yang ada di rumah ini kita bisa membahas ini cukup serius dulu gitu ya. Dok, ini 34 Ya. orang ini yang sudah positif corona itu di Indonesia. Di Indonesia. Oke, nah sebenarnya untuk penyebab corona itu kan kita sebenarnya nggak ada penyakit yang khusus yang bintik-bintik itu kan nggak ada ya. Nah ini untuk kita bisa tahu sebenarnya dia kena corona atau enggak itu dari mana sih dok? Awalnya yang harus kita tahu itu apa? Iya, yang pertama gejala. Meskipun memang sekarang corona trennya di carrier, nggak ada gejala pun bisa ada di badan kita. Nah kalau gejala paling ringan adalah batuk pilek dan demam meriang. Kalau sudah agak berat biasanya sesak. Habis itu ada faktor risikonya yaitu kontak atau berpergian ke daerah yang memang ada virusnya. Jadi itu aja yang bisa kita pantau. Tapi kan kalau dari dulu kan kita tahu bahwa di Indonesia itu kan terkenal sama yang namanya masuk angin. Iya. Ya kan? Dikit-dikit pilek, masuk angin. Iya. Ya kan? Atau batuk dikit masuk angin gitu. Cuman kayak misalnya sekarang ini kan maksudnya kalau orang batuk pilek menjadikan sesuatu yang kayaknya bahaya banget. Betul. Karena adanya virus corona. Terus kita beda ini gimana dok? Jadi yang penting sekarang kita nggak usah ini corona atau bukan gitu ya. Yang penting ketika kita ada gejala, satu berobat, kemudian kedua istirahat dan menjaga kontak dengan orang-orang sekitar. Agar jangan sampai kita ketularan corona dari luar atau bahkan kita menularkan. Karena kalau ada kondisi fisik lagi menurun itu Ya. gampang banget mereka masuk ya. Betul. Oh like that. Terus Jadi memang nggak resikonya ada beda. katanya lebih mudah orang-orang yang memang Udah lanjut usia. sudah berusia ya, Iya, sudah betul. usia tua. Angka di atas 50 tahun biasa ada penyakit penyerta. Contohnya apakah kencing manis, sakit jantung atau kanker akan lebih risiko. Tapi kan kita juga punya orang tua, kita punya kakek nenek dan lain-lain. Jadi itu yang harus kita hati-hati juga. Mak gue nggak boleh keluar ah. Mak gue biar di rumah. Kemarin mak gue bilang malam minggu besok mau dugem. Gue nggak kasih ah. Gue nggak kasih ah mak gue. Enggak, gue tanya, Ma mau kemana besok malam minggu? Mau dugem main sepatu roda katanya. Aduh, enggak ada. Enggak ada. Blok M. Oke, aku ada artikel lagi untuk Dr. Andrew. Coba kita lihat ya artikelnya ya. Bisakah virus corona menular lewat baju, rambut atau kulit? Nah gimana tuh dok? Ya, jadi sebenarnya yang perlu kita tahu kalau virus corona yang COVID-19 ini, Ya. dia kan Apa sih virus corona COVID? 19. Oh ini yang sekarang ini yang lagi sekarang nih, ini itu lagi COVID. outbreak COVID-19. Oke. Jadi Coronavirus sebenarnya disease transmisinya 2019. itu dia dari human to human via droplet. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau ada orang batuk atau bersin, droplet itu bisa menempel di kulit, baju atau di rambut kita. Maka dari itu, kalau misalnya kita ingin meminimalisir infeksi dari COVID-19, wajib cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang kadar alkoholnya kurang dari minimal 60%. Oke. Jadi memang, tapi sebenarnya kan kalau dari dulu kala tuh memang diajarkan sering cuci tangan, Iya, segala macam itu memang sudah anjuran, Iya. udah anjuran dari dahulu kala ya. Jadi bukan hanya COVID, Bukan sakit hanya yang COVID, lain pun apapun gitu akan ya. jadi bisa terlindungi. Dan bahkan kan sebenarnya kan juga di beberapa tempat juga cara mencuci tangan juga sudah ada di kaca gitu dan itu kan sebenarnya sudah ada ya. Sudah ada. Dan sekarang sebenarnya sangat amat terjawab pentingnya cuci tangan Betul. setiap saat. Nah, ini saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang di jalan nih itu pakai sarung tangan. Jadi gimana tuh? Berlebihan atau gimana Itu tuh, Dok? berlebihan apa enggak sih, Dok? Kalau sarung tangan sebenarnya lebih fokus kita untuk tenaga medis karena kan dia lebih banyak melakukan prosedur-prosedur medis seperti misalnya suntik atau prosedur-prosedur medis lainnya untuk memeriksa pasien. Cuma kalau untuk kita Sehari-hari mah kayak sehari-hari enggak ya, cukup Dok? menjaga kebersihan tangan dengan rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang alkoholnya minimal 60 ya, 60%. Oke, nah ini corona COVID-19 ya? 19. Ini yang saya tahu katanya tidak bisa ada di tempat panas gitu. Itu Apa benar gimana nggak sih? Bener nggak sih itu, Dok? Benar. Jadi penyebarannya tuh lebih cepat apabila suhu udaranya dingin gitu ya? Aku tambahin ya, jadi Iya. kalau Boleh, di Dok. suhu udara 20 derajat kayak di Cina atau di Italia sekarang, dia bisa bertahan hingga 5-6 hari. Di Virusnya itu? Iya, virusnya Oke. itu dengan droplet. Tapi bila di suhu yang semakin tinggi dan kelembaban yang semakin tinggi, dia akan lebih mudah hancur. Gitu. Jadi mungkin ada salah satu alasan kenapa kita di Indonesia ini angkanya lebih rendah. Oke. Gitu. Itu mungkin salah satu alasan. Jadi kita akan terus pantau hari demi hari, ilmu pengetahuan terus bertambah, update-update juga akan terus bertambah. Jadi makanya
berharap ya saat summer nanti di Eropa dan di Amerika virus itu gone ya. Akan turun jumlah pasiennya mungkin di sekitar bulan Mei, itu harapan kita semua.